Mana ya, ada yang tahu touch itu apa? Ya, kita mulai saja. Touch adalah suatu infeksi, ya, suatu penyakit infeksi yang dapat menyebabkan ya, pemeriksaan untuk mengetahui atau mendiagnosa adanya infeksi touch pada seseorang. Touch itu apa saja ya? Yang masuk di touch itu apa saja? T-nya apa? HIV, Bu. T-nya apa? T. Ini kan touch itu kan dari sekumpulan infeksi ya. T-nya apa? Toksoplasma gondii. Toksoplasmosis. O-nya apa? Other infection. Ya, O-nya itu other ya, other infection termasuk infeksi sipilis atau yang bacil streptococcus. Kemudian R-nya apa? Rubella. C-nya Cytomegalovirus. Cytomegalovirus atau chlamydia yang dari chlamydia trachomatis ya. Kemudian hanya apa? Herpes. Ibu. Ya, herpes, HIV, ya, kemudian parvovirus, jadi berbagai macam virus sehingga touch adalah sekelompok penyakit infeksi yang dapat menyebabkan infeksi kongenital dan perinatal. Jadi bisa menyebabkan dampak yang sangat berbahaya pada bayi yang dikandungnya. Kemudian ini touch itu singkatan ya, tadi singkatan 4 penyakit infeksi, toxo, rubella, CMV, dan HSV. Udah. Kemudian toksoplasma pada kehamilan dapat menyebabkan suatu infeksi pada bayinya, pada janinnya secara kongenital. Jadi pada saat pembentukan organ-organ itu terjadi akan dengan adanya virus tersebut akan menjadikan kecacatan secara permanen mulai dari hamil. Ya. Kemudian janin yang terinfeksi kongenital tersebut mengalami kerusakan. Kalau sudah kecacatan akan terjadi kerusakan organ tubuh, organ strukturnya ya, terutama otaknya, sehingga bisa terjadi hidrosefalus ya, yang pernah melihat mungkin ya, bayi yang kepalanya menjadi besar. Kemudian chorioretinitis dan kalsifikasi cerebralis, jadi dari otaknya itu yang merusak ya, terjadi kerusakan. Penyebabnya apa? Penyebab yang sering terjadi, penyebab ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita. Jadi kotoran kucing ya, kotoran kucing. Ada yang suka kucing? Ada yang suka kucing? Ada, Ibu. Ada, hati-hati ya. Hati-hati ya, karena kucing yang perawatannya kurang bagus ya, mungkin dari segi makanan, kemudian pembuangan kotorannya sembarangan, itu karena mengandung kista, itu salah satu bisa menyebabkan salah satu toksoplasma, apalagi untuk perempuan ya, perempuan berhati-hati sekali. Kemudian juga hewan potong yang terinfeksi yang pada dasarnya hewan itu sudah mengandung kista ya, mengandung kista yang merupakan pencetus terjadinya tokso yang mengkonsumsinya, atau ibu yang sudah terinfeksi pada saat hamil. Anda mungkin sering-sering atau mungkin pernah dengar ya, mungkin pernah dengar
orang itu kok sering mengalami keguguran, ya keguguran atau kalau dia dilahirkan cacat, itu mungkin ada touch-nya, tolong dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi kemungkinan itu misalnya terjadi kehamilan yang berulang sampai keguguran beberapa kali, itu perlu dilakukan pemeriksaan apakah ada toksonnya apa tidak. Kemudian mungkin ada yang donor ya, baik donor darah maupun donor organ tubuh yang pada dikasih orang yang sudah terpapar ya, atau didonorkan orang yang sudah terpapar organ atau darah, itu bisa, yang menerima bisa kena infeksi juga. Kemudian siapa saja sih yang bisa tertular touch? Siapa saja? Yang bisa tertular touch itu siapa saja? Apakah semua orang bisa tertular touch? Bisa kena touch? Bisa ya. Jadi tidak hanya ibu hamil saja, wanita saja, tapi semuanya bisa kena touch. Atau bisa terkena toxon. Nah, ini bisa dari kotoran kucing ya. Ini prosesnya sehingga sampai dengan terkena cat dan akan mempengaruhi janin yang sedang dikandungnya. Ini hewan yang yang pada dasarnya sudah kena, kemudian dicuci pada saat makannya masih kurang matang atau masih mentah ya, atau pada saat pengolahannya kurang sesuai, atau sayuran juga bisa terjadi yang pada saat membersihkannya kurang bersih. Ini ada 3 bentuk dari penyebabnya, bisa dari trofosit, kista maupun kista. Bagaimana cara penularannya? Ya, tadi saya sampaikan kan bisa dari makanan atau yang dikonsumsi oleh si orang tersebut. Jadi misalnya makan sayuran dan buah-buahan yang tercemar tinja kucing dan membersihkannya kurang bersih. Mestinya kan dicuci di air yang mengalir ya. Dicuci dengan air yang mengalir. Nah, atau mungkin kita kan beli sayuran di tukang sayur atau di mana dia memanennya, padahal di situ mungkin banyak ada untuk kena kotoran kucing. Jadi pada saat kita mengolah sayuran, benar-benar dicuci dengan air yang mengalir sampai dengan bersih. Atau mengkonsumsi daging yang masih mentah atau kurang matang ya. Jadi misalnya banyak yang suka sate ya, sate itu kan kadang setengah matang ya, minta setengah matang. Itu lebih baik untuk minta yang matang ya, karena apabila dagingnya atau binatang itu, hewan itu terpapar virus tersebut, itu sudah mati. Tapi kalau masih mentah, masih separuh ya, setengah matang, itu karena mengandung kista bisa menularkan kita yang memakannya atau yang mengkonsumsinya. Kemudian melalui kontaminasi mukosa, mulut dan mata ya, pada saat kita mencuci baik sayuran atau mengolah daging yang pada dasarnya dia ada virusnya, kemudian kena mata atau kena mulut, itu bisa menulari kita. Atau secara vertikal ibu yang menderita akan menularkan, akan mengalirkan ke janinnya, atau melalui transfusi darah dan melalui implantasi jaringan atau transplantasi jaringan organ tubuh. Ya, ini yang dari bisa dilihat mungkin ini bukan kewenangan kita ya, kewenangan kita untuk USG kita hanya melihat saja. Jadi untuk pengukuran vertikal lateral ini lateral sampai dengan bisa di trimester 2 dan 3 ini di sini. Sebenarnya ini bukan kewenangan kita hanya mengetahui saja.
Kemudian dampaknya apa? Dampak yang pertama yang ringan itu bisa terjadi sikatrik atau di koreretinal tanpa mengganggu visus, jadi bisa di mata ya, tapi masih rendah ya, masih bisa melihat dan tidak diikuti dengan kelainan sarafnya. Kemudian yang berat bisa terjadi kematian janin, intrauterin atau neonatal, atau bahkan sering sekali abortus ya, terjadi abortus sehingga kehamilannya itu ya akan terganggu, akan keluar ya sebelum pada waktunya atau lahir sebelum waktunya. Ini terjadi pada bayinya. Kemudian bila takso tersebut terjadi kehamilan sebelum kehamilan 20 minggu, 20% janin mengalami infeksi kongenital, di mana infeksi kongenital itu bisa secara 25% bisa merusak organ berat ya, khususnya yang cerebral atau otaknya. Gejalanya apa? Takso itu tidak kelihatan gejala secara spesifik. Jadi kadang si yang terkena itu tidak menyadari, tidak mengenali bahwa itu gejala takso. Ya, karena hampir sama dengan seperti orang meriang biasa, flu gitu misalnya, flu, pilek. Sehingga kadang dokternya juga tidak tahu ya, pada ibu hamil, mungkin ibu hamil kan juga kadang mengalami flu ya, itu penilaiannya atau dikiranya itu hanya flu biasa, pada kemungkinan itu terinfeksi. Sehingga diagnosa klinisnya itu memang suka ditegakkan ya. Untuk toksoplasma apakah berbahaya? Menurut Anda berbahaya enggak? Ya, bila yang terkena itu yang imunnya kuat, yang sistem kekebalannya kuat, itu tidak berbahaya. Akan tetapi apabila kita kan tidak tahu ya, tidak tahu kondisi kita, apalagi ibu yang sedang hamil, dan ini sangat berbahaya sekali, terutama pada janin ya, yang sehingga akan mengalami terjadi infeksi. Kemudian setelah ini juga akan berbahaya sekali pada ibu hamil yang mengalami atau menderita infeksi HIV/AIDS. Jadi di mana HIV itu kan penderita mengalami penurunan imunitas, penurunan kekebalan, itu akan mudah terkena ya, apabila terkena akan lebih berat sehingga akan terjadi dampak yang serius ya, dan menjadikan cacat kongenital bagi bayi atau janin yang dikandungnya. Ya, ini diagnosisnya, diagnosis kehamilan ditemukan IgG anti toksoplasma dengan titer 1/20 sampai 1/1000. Jadi ditemukan dari pemeriksaan laboratoriumnya IgG-nya. Kemudian untuk kehamilan yang dengan IgG atau IgM-nya spesifik darah tinggi, pada ibu hamil pada yang menderita seropositif, pemberi ulangan infeksi atau reinfeksi. Kemudian kehamilan dengan seronegatif, darah ibu tidak mengandung antibiotik spesifik dan dianjurkan untuk mengulangi tes tersebut tiap trimester. Ini sebenarnya bukan kewenangan kita ya, tapi hanya sekali lagi kita sebagai seorang bidan juga harus tahu apabila menemui kondisi-kondisi pasien seperti itu. Ya. Kemudian kehamilan dengan serokonversi adanya perubahan dari seronegatif menjadi seropositif selama kehamilan. Penderita memiliki risiko tinggi untuk terjadinya transmisi vertikal dari maternal ke janin serta mengakibatkan infeksi janin
ya yang mengalami toksoplasmosis congenital. Ya. Kemudian diagnosis prenatal umumnya dilakukan pada kehamilan trimester kedua. Untuk pengambilan sampel darah janin melalui tali pusat ataupun amniocentesis ini dilakukan pemeriksaan ya dengan menggunakan tuntunan ultrasonografi. Jadi ini untuk pemeriksaan tersebut yang mengambil analisnya untuk khusus tenaga yang profesional. Bagaimana terapinya? Diberikan spiramisin 1-3 gram per hari, diberikan selama 3 minggu, diselingi 25 mg permetamin, ya 3 gram sulfadiazin per hari selama 3 minggu juga sampai kelahiran. Jadi diberikan secara terus-menerus. Apakah bisa terjadi kesembuhan? Ya, itu tergantung. Jadi kadang untuk toksok ini untuk penyembuhannya tidak bisa langsung 100%. Jadi perawatan terus ya, sampai perawatan terus kepada ibu yang toksoplasma, sudah didiagnosis toksoplasma, harus diobat-obatan terus dan jangan hamil dulu selama masih ada virusnya. Jadi selama hasil pemeriksaannya masih terdapat virusnya, tidak boleh hamil lagi, karena kalau hamil lagi pada saat kehamilannya akan terinfeksikan ke janinnya dan akan mengalami kecacatan. Jadi tidak diperbolehkan untuk hamil lagi selama menderita penyakit tersebut. Nah, ini pencegahan yang bisa dilaksanakan, atau Anda sebagai bidan bisa pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan bisa menyampaikan ya, baik yang belum menderita atau tidak menderita, pada setiap ibu hamil ya perlu dilakukan suatu pendidikan kesehatan tentang pencegahan tersebut. Atau mungkin ya tidak hanya pada ibu hamil, ya pada wanita-wanita yang secara otomatis langsung dampaknya itu kan pada kehamilan dan akan tampak infeksi tersebut pada janinnya. Bagaimana? Masaklah daging sampai matang ya, harus dengan benar-benar matang. Kemudian menghindari memegang mulut dan mata pada waktu mengolah daging mentah. Ya, pada saat kita masak, jangan memegang mulut. Kadang kita mungkin gatel apa-apa ya megang mulut sampai mata, itu jangan, tidak boleh. Kemudian selalu cucilah peralatan dapur yang habis dipakai dengan bersih, apalagi yang bekas untuk motong-motong daging. Mungkin kadang Anda pernah melihat ya, Anda tahu alas untuk motong ya, apa namanya Jawanya, talenan ya. Talenan itu kadang kan ada jamur-jamurnya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi setelah selesai masak harus sabun dibersihkan, jangan sampai lembab dan digantung. Jadi kering. Cucilah buah dan sayuran dengan bersih dan air mengalir sebelum dimakan. Pakailah sarung tangan bila berkebun dan menyentuh benda yang mungkin terkontaminasi kotoran kucing. Hati-hati, sekali lagi hati-hati orang-orang yang suka binatang kucing ya, silahkan aja, tidak apa-apa kalau dikelola dengan baik, dirawat dengan baik. Misalnya tempat buang air kecil, air besar, ada tempatnya, kemudian dikasihkan pasir ya, jangan sampai tercecer kemana-mana, dan pola makannya juga harus yang baik ya, jangan dikasih makan liar ya, sembarang. Kemudian rendamlah piring makan kucing sebelum dicuci. Bekas-bekas untuk makan kucing itu direndam dulu dengan air yang panas. Ya, toksoplasma berbahaya sekali bagi janin, khususnya bila ibu terinfeksi pada
trimester ke-1 ya, umur 1 sampai 3 bulan. Kemudian diagnosis klinik sukar ditegakkan karena harus melakukan pemeriksaan lab. Ya, kemudian pemeriksaan awal kehamilan ya, jadi sebelum terdiagnosa ya pada saat awal periksa hamil itu dilakukan pemeriksaan IgG dan IgM. Bila negatif perlu dilakukan pemantauan secara periodik minimal setiap awal semester. Ya, untuk toksoplasma barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan. Ya, silahkan. Ibu izin bertanya. Iya, Mariana, silahkan. Cara untuk kayak mencegah agar virus itu tidak masuk ke tubuh kita itu gimana ya, Bu? Kan kita nggak tahu imun kita kuat atau tidak gitu. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Khususnya virus apa? Semua virus? Apa virus tokso, Mariana? Iya, Ibu. Semua virus apa virus tokso? Virus tokso. Ya, yang virus tokso ini tadi disampaikan. Nah, ya, untuk mencegah virus tokso itu masuk ke tubuh kita, jadi kalau masak daging khususnya harus sampai matang. Kenapa? Kalau kadang ada hewan yang terinfeksi sehingga bisa menularkan ke kita. Kemudian pada saat kita mencuci daging mentah, jangan memegang mulut sampai mata ya, kan mukosa. Nah, jadi harus dicuci tangan kita setelah mencuci daging, dicuci tangan kita, dicuci dengan sabun dan air yang mengalir dengan bersih. Kemudian setelah habis masak atau memotong-motong daging, bekasnya dicuci dengan bersih. Kemudian mencuci buah dan sayuran dengan bersih dan air mengalir sebelum dimakan. Kemudian apabila berkebun pakai sarung tangan agar tidak menyentuh kotoran dari tinja kucing. Kemudian rendamlah piring makan kucing selama 5 menit dengan air mendidih. Ya, jadi kita menghindari kadang ya kita karena kita suka dengan kucing ya digelut itu, kadang kucingnya digelut disayang-sayang di apa. Tapi ya kita harus waspada bahaya tersebut. Kalau misalnya dikelola dengan baik untuk perawatan kucing tersebut ya tidak apa-apa. Ya salah satunya itu kan tinja kucing. Jadi dalam merawat kucing itu harus dirawat dengan baik, termasuk dengan jenis makanannya, pembuangan air kecil atau air besarnya, sehingga kotorannya ditaruh di satu tempat, tidak tersebar kemana-mana. Ya begitu ya Mariana. Tentu saja tubuh kita sehat juga berdasar kita konsumsi makan yang sehat. Iya. Iya Ibu. Baik. Izin bertanya lagi Ibu, kalau galon yang isi ulang itu bagus nggak sih Bu untuk dikonsumsi sehari-hari atau bisa mendatangkan virus begitu? Soalnya sekarang banyak yang mengkonsumsi galon isi ulang gitu Bu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Mariana. Bagaimana sih, apakah galon yang isi ulang itu bisa dikatakan bersih atau siap ya untuk diminum ya? Jadi untuk distribusian air isi ulang, ya idealnya mestinya sebelum dikonsumsikan, sebelum diperjualbelikan itu sudah dilakukan labnya,
selalu diberikan dilakukan pemeriksaan lab atau pantauan lab, analisis lab. Jadi air yang bersih kan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Ya, air yang, dan kadang air apa namanya, jernih seperti itu aja kadang ada mengandung, biasanya yang sering sekali itu ada bakteri kolinya, ya, bakteri koli yang bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan tifoid juga, ya. Nah, itu selalu dilakukan pemeriksaan. Jadi apakah penjual itu melakukan pemeriksaan apa tidak? Ya, mestinya ada pemantauan dari Dinas Kesehatan. Kan sekarang memang banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu isi ulang. Jadi pandai-pandailah kita untuk mengkonsumsi air minum yang sehat. Kalau saya sih, kalau ya saya pribadi ya, untuk galon-galon yang isi ulang mungkin yang dengan yang sederhana itu kok kurang yakin secara pribadi. Tapi kalau misalnya itu dilakukan suatu pemeriksaan secara rutin dan dikatakan sehat, dikatakan bersih, dikatakan layak untuk dikonsumsi, ya nggak apa-apa, ya tidak bermasalah. Yang penting tadi kan dilakukan pemeriksaan secara rutin, biasanya 3 bulan sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Dulu itu di kampus Kendal punya ini apa namanya, jadi kita punya alatnya untuk mengisi, untuk air bersih itu ya, untuk mengisi galon untuk dikonsumsi asrama. Itu selalu kita pantau, selalu kita cek ya, airnya, komposisi airnya itu apa saja, isinya apa saja, selalu kita cek. Tapi karena sekarang itu sudah tidak dipakai, ya sudah tidak pakai, sehingga ya tidak diinikan lagi. Itu mestinya dilakukan secara rutin dan dipantau oleh Dinas Kesehatan gitu. Ya, begitu Mariana. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Ya, kita kalau tidak ada kita lanjut ke rubella ya, rubella atau kadang orang bilang cacar Jerman ya, cacar Jerman atau Jerman milis. Itu orang kena cacar Jerman itu yang apa namanya, ada gelembung-gelembungnya. Apa sih cacar Jerman itu? Cacar Jerman bagi ibu yang diderita ibu hamil ya, itu sangat berbahaya sekali karena ini merupakan yang menderita ya bisa selama kehamilan ini bisa menjadikan penyebab langsung kematian janin dan bahkan paling penting malformasi kongenital berat. Jadi apabila si ibu hamil menderita rubella, itu kemungkinan virus ini akan menyebabkan apa namanya, lahir secara prematur, meninggal ya, atau terjadi kecacatan, sampai seperti ini ya. Kemudian dianjurkan untuk melakukan vaksinasi terutama pada wanita usia subur atau WUS ya, pada saat ini belum hamil ya, pada saat wanita itu belum mengandung dilakukan vaksinasi rubella. Ya, untuk konfirmasi infeksi rubella pada kehamilan juga akan sulit dilakukan. Jadi hanya lihat gambaran klinisnya, gambaran klinisnya. Nah, terjadi ruam-ruam yang telah jadi di sekitar ini terjadi ruam-ruam apa namanya, merah-merah ya. Kemudian dan
di pertama sekitar 1 minggu, kemudian apabila orang yang mengalami non imun, ya kekebalan yang mengalami kurang imunnya masih menurun, ya ini akan terjadi baremia rubella atau bercak-bercak yang merah. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan, itu dilakukan pemeriksaan dan memberikan titik puncaknya pada antibodi 1 sampai 2 minggu setelah awitan ruam, ya ruam-ruam itu bercak-bercaknya. Kadang-kadang disertai pada persendian, ya pada orang dewasa kadang mengeluh sakit pada persendian tersebut. Kemudian sering dengan meningkatnya usia kehamilan, infeksi pada janin semakin kecil menyebabkan formasi kongenital. Semakin usia kehamilannya meningkat, ya, infeksinya semakin kecil pada janinnya. Jadi terjadi cacat rubella itu terjadi pada semua bayi yang memperlihatkan tanda infeksi intrauterus. Jadi infeksinya di dalam uterus, ya, sebelum dilahirkan, sebelum minggu ke-11, tetapi hanya 35% dari mereka yang terinfeksi pada usia 13 sampai 16 minggu di usia kehamilannya itu. Ini yang terjadi sindrom rubella kongenital, ada lesi termasuk katarak dan glaukoma. Glaukoma ini untuk bayinya, ya, yang terjadi pada bayinya. Terjadi penyakit jantung termasuk terus antriosus patent, defek septum, jadi kelainan di jantungnya, kemudian menjadikan tuli, tidak mendengar, kemudian susunan saraf pusatnya juga mengalami gangguan sehingga terjadi mikrosefali, kemudian terjadi hambatan pada pertumbuhan janin, terjadi hepatos, splenomegali dan ikterus, dan perubahan tulang. Ini kemungkinan yang terjadi pada ibu dengan rubella kongenital, rubella, dan menyebabkan kecacatan pada janinnya. Ini contoh-contoh yang terjadi karena mikrosefali, ya, kemudian ini bisa mengalami kelainan pada jantung, dan ini katarak, ya, katarak ada semacam pertumbuhan selaput di mata sehingga tidak melihat, janinnya tidak melihat atau buta. Bayi yang lahir dengan rubella kongenital menyebabkan virus sehingga merupakan ancaman bagi bayi lain serta orang dewasa rentan yang berkontak dengan bayi tersebut. Jadi bayi ini bisa menularkan, ya, yang bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita rubella kemudian menularkan infeksinya pada janinnya, dan itu juga janin itu akan menularkan kepada orang dewasa atau yang menolong persalinan tersebut atau yang kontak dengan bayi tersebut. Diagnosisnya apa? Ya, isolasi virus pada kultur jaringan. Jadi dilakukan pemeriksaan kultur, ya, pemeriksaan kultur melalui jaringan, melalui urine, sekresi atau dari nasofaring, ya, dari lendir di nasofaring. Kemudian dilakukan deteksi RNA atau PCR, deteksi antibodi atau pemeriksaan serologi, ya, ini IgM, IgG, dan IgA terhadap rubella serta aktivitas di IgG ini. Ya, pencegahannya bagaimana? Pencegahan rubella pada bayi dilakukan vaksinasi pada usia 1 tahun, pada anak remaja berusia 11 sampai 12 tahun. Kemudian pada wus, ya, yang seronegatif sebelum hamil dan setelah melahirkan itu dilakukan vaksinasi untuk rubella. Kemudian khusus pada pekerja yang bekerja di healthcare, ya, karena sering bersentuhan dengan kemungkinan sering bersentuhan dengan penderita tersebut. Ya, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk rubella.
Untuk rubella itu sekarang jarang penderita rubella itu sekarang jarang kita temui. Tapi tentu saja ada, ya ada virus tersebut. Izin bertanya, Bu. Ya, ini penularannya ya, jadi di mana kecacatan itu terjadi pada kehamilan di mana saat organ-organ tubuh vital mulai terbentuk. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, Adelia, silakan. Apabila ada anak yang terkena rubella dan itu kayak tidak terlalu parah kan Ibu, apakah keturunan selanjutnya bisa kemungkinan terkena lagi? Apakah keturunan yang maksudnya ibunya atau gimana? Cucunya, Ibu. Kenapa? Cucunya kayak kan ibunya terus anaknya kena. Kalau misalnya ibunya janin yang dilahirkan kena rubella, nanti anaknya kena rubella gitu ya, berarti ya? Ya, Ibu. tidak. Rubella kan virus, bukan keturunan. Itu virus. Jadi virus itu ya tadi ditularkan dari pernapasan, ya dari pernapasan. Jadi dari sentuhan, dari mukosa, ya itu bukan karena keturunan. Kalau bukan keturunan berarti ya tidak menular. Ya, tidak menular dari misalnya beda sekali dengan penyakit hipertensi, penyakit DM itu kan menularkan. Tapi kalau virus itu selama tidak terpapar, tidak terkonfirmasi itu tidak akan tertular. Ya, baik, ada lagi? Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita yang berikutnya yang C-nya ya, cytomegalovirus. Ini juga jenis virus. Virus ini menyebabkan pembengkakan sel yang karakteristik sehingga terlihat sel membesar atau sitomegali dan tampak sebagai gambaran mata burung hantu. Ini jenis virusnya ya, jenis virusnya. Kemudian penularannya melalui transmisi horizontal melalui droplet infection dan kontak dengan air ludah, atau secara vertikal dari maternal ke janin melalui plasenta. Ini ya, jadi bisa plasenta menularkan dari ibu menularkan ke janinnya, atau pada saat kita pertolongan persalinan ya, kemudian ada droplet dan kontak dengan air ludah, air ketuban juga bisa ya untuk. Kemudian infeksi CMV ini terjadi karena pemaparan pertama kali atas individu, ini namanya infeksi primer. Infeksi primer berlangsung secara sistematis atau bergejala ya, akan menjaring hospes yang terbatas. Kemudian transmisinya pada janin dari ibu ke janin selama kehamilan, dan infeksi pada umur kehamilan kurang sampai 16 minggu menyebabkan kerusakan yang serius ya. Kemudian infeksi eksogenus dapat bersifat primer, yaitu terjadi pada ibu hamil dengan pola imunologis seronegatif, jadi imunnya negatif, dan non-primer bila ibu hamil dengan seropositif. Infeksi endogenus atau suatu reaktivasi virus yang sebenarnya dalam keadaan laten tenang ya, tapi akhirnya terjadi suatu keganasan. Diagnosisnya bagaimana? Dengan metode serologis pemeriksaan darah kimia ya. Diagnosis ini bisa ditegakkan apabila terjadi infeksi primer dan dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan dari seronegatif menjadi seropositif. Ini dari pemeriksaan
analis darah, ya darah kimia, adanya IgM, kemudian IgG dan anti-CMV. Kemudian metode virologis atau viremia maternal dapat ditegakkan dengan menggunakan uji imunofluorescence. Jadi untuk uji klinis ya, uji klinis dari TOUCH ya, baik Toxoplasma, kemudian rubella, kemudian CMV itu mahal ya, mahal. Jadi makanya kadang jarang ibu yang mau memeriksakan atau mendeteksinya, sehingga kadang tidak diketahui apakah menderita virus tersebut karena memang pemeriksaannya mahal. Diagnosis prenatal harus dikerjakan terhadap ibu dengan kehamilan yang menunjukkan infeksi primer pada umur kehamilan sampai 20 minggu. Kemudian yang prenatal, kemudian metode PCR dan isolasi virus pada cairan ketuban yang diperoleh setelah dilakukan amniocentesis. Jadi diambil amnionya atau ketuban untuk dianalisis dengan melakukan PCR. Kemudian kemungkinan infeksi CMV intrauterin bila didapatkan, ya, ibu mengalami oligohidramnion, jadi cairan tubuh yang kurang. Kemudian polyhidramnion, cairan ketuban yang berlebihan. Kalau oligo itu yang sedikit, kalau yang polyhidramnion itu yang banyak. Kemudian ada hidrop non imun, ya, jadi imun yang kurang atau asites ya, jadi perut janin itu membesar. Kemudian adanya gangguan pertumbuhan janin, mikrosefali dan ventriculomegaly cerebral, adanya hidrosipalus. Jadi baru dilakukan suatu pemeriksaan, kadang tidak terdeteksi. Bagaimana terapinya? Saat ini terminasi kehamilan merupakan satu-satunya ya terapi intervensi karena pengobatan dengan antivirus ya tidak memberi hasil yang efektif serta memuaskan. Jadi kemungkinan jadi salah satu terapinya ya di terminasi atau diakhiri kehamilannya. Karena kalau misalnya tetap dilanjutkan itu si bayi akan mengalami kecacatan yang berat, itu justru akan untuk kedepannya itu, dan kemungkinan juga nantinya akan meninggal. Nah, jadi dokter biasanya itu memberikan suatu terapi setelah didiagnosa tersebut dilakukan terminasi kehamilan atau diakhiri ya kehamilannya, dikeluarkan dan dilakukan konseling dulu. Infeksi primer yang terjadi pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu setelah memperhatikan hasil diagnosis prenatal dapat dipertimbangkan terminasi kehamilan. Jadi di mana kalau kehamilannya itu kurang dari 20 minggu itu biasanya kan masih terbentuk organ-organ yang vital ya, dan mengalami kalau kena virus yang CMV ini bisa jelas cacat bawaan itu sangat berat sekali sehingga tadi harus terminasi. Tentu saja sebelumnya diberikan konseling dulu. Apakah suami istrinya itu bersedia apa tidak. Bagaimana pencegahan? Pencegahan mungkin ini hanya pencegahan yang awal ya, pencegahan yang untuk kehidupan sehari-hari. Jangan suka mencium anak-anak usia di bawah 6 tahun pada mulut dan pipi ya, karena mungkin kita kan tidak tahu mulut itu kan kotor ya. Jangan makan dan minum pada piring yang sama atau menggunakan sikat gigi yang sama dengan anak kecil. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir setelah mengganti popok dan kontak dengan air liur anak. Petugas di pusat, jadi ini pencegahan untuk penularannya ya, petugas di pusat perawatan atau penitipan bayi sebaiknya menggunakan sarung tangan saat mengganti popok. Cucilah mainan anak dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, itu untuk CMF. Kemudian kita lanjut ke herpes ya, karena nanti habis ini akan ada paparan ya. Ya, secara virologi
Untuk herpes ini dibagi atau dikenal menjadi 2, SP atau simplex virus yang selama herpes genitalis, kemudian sering sekali bisa tertular ya, dan di dalam uterusnya ada di lewat saluran selaput ketuban. Bisa menularkan supaya yang penolong persalinan. Ya, terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum dimulai.